permainan kasar ala Syekh Yusuf Martak. Syekh Yusuf Martak, ko-kapten timnas Amin yang mengurusi di bidang ulama dan keumatan. Orang yang bukan ulama ngurusin ulama, kacau. Coba kita cek sama-sama nih. Kasar kau mainnya, ha? Syekh, sebagai ko-kapten ya, ko-kapten bidang apa? Keumatan ya? Saya ya bagian keumatan dan ulama. Oke. Ya, jadi cakupan yang paling berat selama kampanye ya termasuk saya keliling daerah terus. Oke. Saya justru ingin tanya prosesnya. Iya. Ya. Tidak ingin tanya bagaimana hasilnya. Soalnya hasilnya ya tentu kita punya persepsi yang kurang lebih sama lah, kita kecewa dan lain sebagainya. Waktu kemarin menjadi co-captain di bidang keumatan ini, apa saja yang dilakukan, perjalanan dan lain sebagainya? Pasti banyak ya keluar daerah. Sampai saya lihat kakinya sampai sampai susah jalan. Gimana? Jadi gini, saya punya pengalaman 2019. Ya. 2019 itu bagaimana saya melakukan pendekatan kepada ketua BPN saat itu sebelum dilantik. Ya. Saya sudah mencari tahu kemana arahnya, visi misinya, tapi ya begitulah lagi-lagi. Nah, kedua, saat-saat kita menghadapi segala dinamika Pilpres saat itu. Ketua BP itu Badan Pemenangan Nasional. Ya, 02 tahun 2019 Prabowo, ya. Prabowo, ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang awal-awalnya kita ingatkan, kita berikan masukan, tapi nampaknya saat itu memang tidak mudah untuk diajak bicara, tidak mudah untuk diajak menerima masukan-masukan, dan terlalu tertutup lah ya. Oh, Joko Santoso. Ya almarhum ya, tapi kan beliau kan ngikut apa kata yang menunjukkan begitu kan. Oke. Dan tim-timnya itu yang omon-omon ya. Ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi itu kan sudah masa lalu. Nah, saya justru pola berpikir saya, kita bukan menghadapi pemilu yang real, yang normal. Tapi kita memang sudah masuk dalam konteks kecurangan dan ini permainan kasar. Kenapa saya bilang begitu? Jadi kalau seandainya kita mau kaget-kaget, ada kecurangan, ada pelanggaran, ditemukan kecurangan, ya saya maaf, saya agak ketawa. Oke. Kenapa saya ketawa? Penunjukan ketua KPU saja itu sudah dipaksakan orang yang bukan punya keahlian dan berpengalaman di dalam menangani pemilu, tapi orang yang memang siap pasang badan. Oke. Ya, MK pun sudah dipasang. Ya. Jadi kalau kita baru kaget-kaget hari ini, saya pikir saya tidak. Oke. Saya menganggap ya inilah pertarungan yang sebenarnya. Oke. Nah, makanya di dalam menanggapi dan lain sebagainya, saya selalu sampaikan kepada tim-tim yang bekerja siang malam, anggaplah pemilunya baru dimulai. Nah, kecurangan demi kecurangan. Nah, yang kita permasalahkan sekarang bukan dari angka kekurangan, tapi adakah kecurangan atau tidak di dalam pemilu ini. Oke. Kalau kecurangan itu tidak bisa diukur dengan jumlah. Oke, dengan angka. Tidak bisa diukur dengan angka. Ya. Sekecil apapun yang namanya kecurangan, ya sudah kecurangan. Berarti pertandingan itu sudah cacat hukum. Tidak fair. Tidak fair. Ya. Keluarga saya ini paling dekat dulu dengan Bung Karno. Founding father kita. Iya. Rumah itu bukan diberikan kepada negara. Awalnya diberikan kepada Bung Karno sebagai founding father. Saat itu karena Bung Karno lagi di pengasingan. Loh, kok sekarang kayak begini putrinya di mata saya? Kok bisa dikuyo-kuyo, dihina-hina? Mana semua itu? Tongkat komandonya mana? Pride-nya bagaimana? Iya. Sengkirkan itu anaknya yang Puan selalu bermain dengan liku-liku ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Mangkir dari hadir, mimpin sidang, segala. Jadi menurut Syekh memang ada upaya untuk menggagalkan hak angket ini. Siapa yang nggak tersandera? Orang-orang yang saya sebut tadi. Semua tersandera. Oke. Kalau nggak dirinya, suaminya. Kalau nggak suaminya, anaknya. Kalau nggak ada anaknya, kadernya. Semua terlibat kasus. Nah, pertanyaan saya, yang nyandera siapa? Kalau yang nyandera itu semua disandera oleh Jokowi satu. Nah, Jokowi ini punya masalah nggak? Punya salah nggak? Banyak juga masalahnya. Bukan banyak lagi. Kalau Jokowi itu kain kafan putih nggak punya salah, ya semua boleh takut. Saya nggak pernah takut karena saya nggak punya salah. Cuman Jokowi ada tentara sama polisi. Iya, itulah makanya karena tentara dan polisi juga masih melihat belum ada keseriusan dari partai-partai. Iya kan? Kalau partai-partai ini serius, nah buktikan, berbuatlah di akhir hayatnya. Kan sudah mau uzur nih, udah over 70 semua. Rakyat pun sudah mendukung sebenarnya. Semua. Kita tidak masalah, kita tidak ini. Kalau memang harus menang, ya kita hormati kemenangan. Tapi kalau ada kecurangan, tidak boleh ada sekecil apapun. Dan yang menjadi pertanyaan saya nanti ini,
siapa yang akan jadi presiden? Kalau misal pemenangnya di 02, presidennya siapa? Pengendalinya siapa? Apa iya kalau yang menjadi presiden Prabowo, Jokowi nggak mengendalikan? Nah masa iya Prabowo itu presiden dikendalikan oleh Jokowi? Kalau Prabowo nanti dikendalikan oleh Jokowi, Prabowo juga dikendalikan oleh Gibran. Oke. Ini yang menjadi quote-unquote bagi saya, ini mau dibawa kemana negara ini nanti? Oke. Orang itu bisa bersugesti apapun persoalan politik kali ini. Yang kalah, wah, mensugestikan macam-macam. Wah, ini pemilunya curang nih. Ini pemilunya nggak adil nih, dan lain sebagainya. Kan itu. Orang bisa kemudian mengimajinasikan bahwa semua partai-partai ini tersandra. Bahkan ada orang juga yang sampai mengimajinasikan bahwa Prabowo Subianto hanya akan jadi presiden 2 tahun. Sisanya akan diganti oleh Gibran. Prabowo akan dibunuh. Pertanyaan kita, bisa dikonfirmasi nggak oleh fakta itu? Rasional nggak? Nyambung nggak? Bagi saya nggak nyambung. Ibu Koni pernah mengatakan itu, bahwa Prabowo akan dibunuh di tengah jalan. Nyambung nggak? Coba aja Anda berpikir, apakah yakin semua dari partai koalisi Prabowo Gibran atau semua para pengurus inti dari partai Gerindra, bila tujuan Jokowi adalah membunuh Prabowo di tengah jalan, mereka akan membiarkan? Yang benar aja dong. Jadi nggak bisa dikonfirmasi oleh fakta. Termasuk ini sandra, ini kan dari dulu isu sandra ini. Dari dulu isu sandra ini. Oh, ini ketum-ketum partai ini disandra ini. Terjerat kasus nih semuanya nih. Padahal kesemuanya bersepakat untuk urusan Gibran. Dan partai yang mengusung nama Gibran, Golkar, itu dapat banyak sekarang. Dapat untung nggak? Dapat dong. Rugi atau untung mengusung Gibran? Untung. Masa iya sesuatu yang akan menguntungkan itu lalu disimpulkan, wah itu karena jebakan itu, wah itu karena ada tekanan itu, karena ada sandraan itu. Faktanya partainya untung kok dengan musuh Gibran. Prabowo Subianto menang kok dengan kemudian membawa Gibran. Rugi atau untung? Bukti sandraan atau memang ini hasil kesepakatan? Itu aja. Hasil kesepakatan atau hasil sandraan. Dan ini bisa dikonfirmasi dengan jelas loh di panggung-panggung itu. Kalau memang Gibran tidak punya kapasitas, dipaksakan menjadi cawapres, ini nggak bakalan bisa ngomong apa-apa debat dengan Mahfud MD dan Caimin. Faktanya enggak. Bahkan Mahfud MD dan Caimin terkoyok-koyok tuh mengejar narasi Gibran di atas panggung. Punya kapasitas apa enggak? Punya kemampuan atau enggak? Jadi ini adalah sugesti-sugesti busuk lawan-lawan politik yang tidak nerima junjungannya kalah. Akhirnya bernarasi macam-macam. Yusuf Martak, kalau kemudian dia mengatakan bahwa Gibran tidak punya kapasitas, emang dia punya kapasitas mengurus ulama? Emang dia berkapasitas untuk mengurus umat? Di mana kapasitasnya? Emang dia ulama? Yang ngomando ulama itu harus maha ulama. Masa orang kayak gitu ngomando ulama? GNPF ulama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Ketuanya Yusuf Martak yang bukan ulama. Ini kan enggak nyambung di pikiran kita. Yang mengawal fatwa ulama itu adalah mestinya maha ulama, bukan orang pengusaha seperti si Yusuf Martak ini. Ini udah nggak jelas. Posisi dia pun tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai pengawal fatwa ulama, pengawal suara umat, tapi dianya bukan ulama. Jadi Anda yang nggak pantas tuh
sosokan mengklaim pengawal fatwa ulama. Ente yang gak pantas. Gibran masih pantas jadi cawapres. Ente yang gak pantas mewakili seolah menjadi pengawal fatwa ulama. Ente yang gak pantas tuh. Tak ya, tak. Kasihan. Mulai diadu domba lagi. Bu Megawati dengan Puan. Singkirkan tuh Puan yang gak hadir ke sidang. Kata Ibu Mega, ente siapa? Kok ngatur-ngatur saya untuk ngusir anak saya? Goblok. Sudah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya adalah narasi-narasi si Yusuf Martak itu adalah narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu lahir dari sugesti busuk. Ya, lahir dari sugesti busuk. Bukan dari sugesti positive thinking. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.